Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah anak-anak, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai perbandingan dua bilangan cacah. Nah, di sini siapa yang masih ingat perbandingan itu apa sih? Ada yang masih ingat? Nah, kalau ada yang lupa, mari kita sama-sama belajar mengenai perbandingan. Nah, anak-anak, sebelumnya masih ingat ya tentang materi kita minggu lalu yang mengenai nilai tempat? Nah, di situ kalau di nilai tempat itu pasti ada yang namanya ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, untuk perbandingan kali ini yang dimaksud dengan perbandingan atau membandingkan bilangan itu adalah menentukan mana jumlah yang lebih banyak dan mana jumlah yang lebih sedikit. Nah, cara menentukannya itu gimana? Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama, itu kita lihat angka ratusannya, mana yang lebih besar. Kemudian kita lihat jika ratusannya masih sama, kita lihat puluhannya. Nah, jika puluhannya juga masih sama, kita melihat satuannya. Nah, di sini ada lambang perbandingan. Nah, anak-anak coba perhatikan ya. Di sini ada lambang perbandingan lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Nah, kalau perbandingan lebih besar itu arah lancip, tanda lancip ini, nah itu ke arah kanan tangan kita. Jika lebih kecil, itu nanti tandanya ke arah kiri kita. Jika sama, nanti tandanya sama dengan. Nah, seperti contoh berikut ini ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan angka berikut ini. Di sini ada angka 421 sama 423. Cara bacanya gimana? Nah, cara bacanya itu 421 lebih titik-titik dari 423. Nah, di sini itu 421 lebih kecil dari 423. Loh, kok bisa lebih kecil? Bagaimana ya cara menentukannya? Nah, seperti tadi yang sudah Bu Nika jelaskan. Cara menentukannya itu yang pertama, kita melihat ratusannya. Jika ratusannya sama, kita melihat puluhannya. Nah, jika puluhannya masih sama, kita melihat satuannya. Di sini 421 itu satuannya 1 dan 423 itu satuannya 3. Jadi 421 lebih kecil dari 423. Nah, kemudian yang kedua, ada 289 lebih titik-titik dari 300. Nah, jadi 289 lebih kecil dari 300.
Kemudian yang ketiga, ada 470 titik-titik dari 390. Di sini 470 lebih besar dari 390. Kemudian ada 246 lebih titik-titik dari 246. Nah, di sini berhubung angkanya sama, dari ratusannya sama, puluhannya sama, dan satuannya sama, maka tandanya itu sama dengan. Kemudian kita lanjut mengenai mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar dan sebaliknya. Oke, yang dimaksud dengan sebaliknya itu ya dari terbesar ke terkecil ke terbesar. Nah, langkahnya gimana? Caranya gimana? Oke, untuk langkah-langkahnya sama ya, kayak yang di atas. Yang pertama kita melihat angka ratusannya, mana yang lebih besar. Jika ratusannya masih sama, kita melihat puluhannya. Jika puluhannya juga masih sama, kita melihat satuannya. Diingat-ingat ya anak-anak. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut. Dulu di kelas 1 anak-anak sudah pernah ya cara menentukan, mengurutkan dari terkecil ke terbesar atau terbesar ke terkecil. Nah, di sini ada perintah urutkan bilangan dari terkecil ke terbesar pada bilangan di bawah ini. Nah, kita lihat ya angkanya. Di sini ada angka 135, 137, 134, 133, dan 136. Nah, bagaimana cara mengurutkannya? Ya, seperti tadi yang sudah Bu Renika sampaikan, caranya itu kita melihat dulu ratusannya. Yuk kita lihat ratusannya. Jika ratusannya masih sama, kita melihat puluhannya. Jika puluhannya masih sama, kita melihat satuannya. Nah, sekarang kita mengurutkan ya dari yang terkecil ke terbesar. Jadi yang pertama itu ada 133, 134, 135, 136, dan 137. Nah, kemudian ini ada lagi contoh mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Di sini ada angka 450, 455, 456, 466, dan 465. Nah, caranya sama. Kita lihat ratusannya. Jika masih sama, kita melihat puluhannya. Dan jika masih sama, kita melihat satuannya. Nah, jadi urutannya itu dari yang terbesar ke terkecil. Yang pertama ada 466, kemudian 465, kemudian ada 455, 454, dan 450. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Renika ya mengenai materi perbandingan dua bilangan cacah dan mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar. Nah, sekarang tugas kalian kerjakan buku tematik 2A halaman 59 dan 66. Kalian boleh mengerjakan di bukunya langsung ya. Nah, kemudian untuk pengumpulan tugasnya boleh
di hari lain atau tidak harus hari ini. Jadi yang penting kalian mengerjakan, berlatih supaya kalian bisa. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.